Salah satu maksiat kepada Allah su'ul adab. Bahasa kitanya apa? Ngelunjak sama Allah. Salah satu sikap ngelunjak sama Allah itu berdoa tapi isinya melaknat atau keburukan. Itu sengelunjak-ngelunjaknya hamba. Dia tahu Allah pasti kabulkan doa, tapi dia minta yang buruk-buruk. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Manusia itu payah bener kata Allah. Bahasa kitanya ya Pak. Mereka minta yang buruk-buruk, minta yang jelek-jelek, melaknat, mencaci, minta dinoakan azab. Latah betul ngomongnya. Sebagaimana mudahnya mereka minta kepada kebaikan. Wa kanal insanu ajula. Payah manusia ini. Mereka cenderung tergesa-gesa karena emosi. Kan pernah ya Pak, ngedengar orang berdoa melaknat, ya Allah datangkanlah azab. Enggak boleh yang kayak gitu tuh. Berdoa yang sedemikian rupa itu enggak boleh. Karena begini Bu, ada hadis yang mengatakan man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Enggak boleh. Jadi bukan tugas kita mengatakan dia pembohong, dia zalim, jangan. Apalagi kita cuman dari WA orang nyebar Pak. Ini zaman sekarang ini banyak framing di media sosial. Saya ambil contoh sederhana begitu. Zaman sekarang ini ulama dizolimi. Saya ingin tanya, ulama yang mana? Ini harus belak-belakan kita. Jangan sampai kita diperdayakan. Ada ribuan ulama di Indonesia ini tenang-tenang saja. Pesantren megah-megah semua. Santrinya jutaan aman-aman aja. Ya kalau yang dikriminalisasi itu Pak, karena dia berbuat kriminal, itu bukan kriminalisasi namanya, hukuman. Karena dia nantang. Saya ambil contoh sederhana sajalah. Bahar Smith ya. Bahar Smith itu tuh datang ke Keteguhan Teluk Betung itu Pak, depan tentara, depan polisi. Ngomong apa? Jokowi banci berkali-kali itu ngomong. Kalau di Arab Saudi Pak ngomong begitu sama raja langsung dihukum pancung itu. Jangan kau ngomong itu, ngomong raja Arab pembohong, langsung dihukum pancung Bu. Kalau di Arab Saudi itu hukum di Arab. Di Indonesia mah biasa aja orang ngomong Jokowi pembohong, Anies pembohong, biasa aja orang Indonesia, nggak diapa-apain. Jokowi itu perempuan, coba buka celananya, jangan-jangan dia datang bulan. Itu Bahar Smith ceramah di Keteguhan Pak. Sampai preman-preman aja ngomong, kami preman aja nggak berani Ustadz ngomong begitu. Nah dia katanya keturunan Nabi kok ngomongnya kayak gitu lancangnya. Sempat saya nanya sama petugas aparat penegak hukum Pak. Ini buktinya nyata Pak polisi. Ngapa dia nggak ditangkap? Apa jawab Pak polisi? Kalau dia ditangkap Ustaz, malah blunder. Orang justru berpihak sama dia. Kemudian pengikutnya tambah banyak. Karena dianggap dia mengkritik pemerintah, tapi kita nggak terima. Padahal itu bukan kritik, tapi penghinaan itu. Nggak boleh itu. Menghina penguasa itu tidak boleh Bapak Ibu. Dia berbuat kesalahan sendiri sesuai dengan hadis Nabi kan. Dia ngebukin dua anak remaja pakai dengkulnya. Ya mau nggak mau dia masuk penjara. Ini jangan dicontoh kayak gitu. Saya harus ngomong ini Pak, karena malu saya sebagai orang Islam ketemu yang kayak gitu itu. Saya ini perlu tegaskan yang sedemikian rupa. Ini ada kesalahan fatal ini. Ada kesalahan dalam cara beragama kita di Indonesia. Kadang-kadang menghina wakil presiden. Apa wakil presiden itu? Jalan aja susah. Itu penghinaan loh Pak. Itu dosanya udah 3 itu. 1 menghina pemerintah. Yalah kalau masih pemilihan, tidak apa-apa belum terpilih. Sudah terpilih kok. Itu menghina pemerintah. Menghina pemerintah hadisnya sudah jelas. Yang menghina penguasa maka dia dihinakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, dia menghina ulama. Beliau tuh ulama loh Pak. Pesantrennya besar, muridnya ribuan. Dia ulama. Yang ketiga, menghina orang tua. Jangan menghina orang tuamu sendiri, kata Nabi. Enggak Rasul, kami enggak pernah menghina orang tuaku sendiri. Kalau engkau menghina orang tua lain, orang lain, maka sama saja engkau sedang menghina orang tuamu sendiri. Jadi, saya agak bersemangat ngejawabnya ya Bu ya. Karena memang klaim pembohong, klaim zalim itu menurut saya stereotip itu Pak. Kalimat pejoratif. Hati-hati sekali.
Ini penting sekali ada pencerahan bagi kita semua. Karena sekarang ini sudah banyak aliran-aliran Bapak Ibu yang anti NKRI. Mau jadi apa negara kita ini? Mau dijadikan kayak Suriah. Nah, satu lagi nih, sebelum saya akhiri. Khilafatul Muslimin. Coba Bapak-bapak lihat, Pak. Khilafatul Muslimin, pelangnya di mana-mana itu, Pak. Dan mereka tuh ceramah dimanapun terang-terangan. Kami tidak mengakui NKRI. Negara kami Khilafatul Muslimin. Pemimpin kami Khalifah Abdul Qadir Hasan Baraja. Indonesia ini negara kafir. Pancasila itu togut, terang-terangan. Mereka bikin kampung khilafah di sini, kampung khilafah di situ. Saya tanya dengan aparat. Ini kalau banyak, Pak, bahaya negara kita ini. Bahaya itu. Kok nggak bisa ditindak? Apa kata Pak petugas? Tidak ada payung hukumnya, Ustaz. Makanya saya pengen betul, Pak, Indonesia ini ada regulasi. Semua aliran yang anti NKRI, menolak ideologi Pancasila, bisa dipidanakan. Karena kalau nggak begitu makin berkembang mereka ini. Main kofar kafir saja. Dan kita ini dibodohi, Bapak Ibu. Menegakkan khilafah itu kan nggak ada perintahnya. Ngapain menegakkan khilafah? Ini kan bahaya sekali sebetulnya. Baik, terakhir, kalau kita sedang bingung betul Bapak Ibu, di tengah firqah-firqah yang banyak, karena begini, fitnah terbesar Khawarij kata Nabi, yakhruju ala hina furqatin minan nas. Ketika umatku sudah berfirqah-firqah, kata Nabi, dan mereka berbenturan, maka keluarlah kelompok Khawarij yang suka mengkafir-kafirkan itu. Maka kalau kalian bingung betul, kata Nabi, umatku berpecah belah, banyak golongan, pilihlah kelompok yang paling selamat. Apa kelompok yang paling selamat itu? Wahyal jamaah. Yang paling selamat adalah al-jamaah. Al-jamaah itu bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan LDII, bukan Jamaah Tabligh. Al-jamaah itu apa artinya? Kata Ibnu Taimiyah, tempat berkumpulnya para pemuka umat untuk bersepakat dalam urusan mereka. Satu-satunya institusi yang paling sah berkumpulnya para pemimpin umat dalam bersepakat adalah negara. Maka yang paling selamat adalah yang membela negara. Itu yang paling selamat. Kita ini bukan zaman Belanda, Pak, yang harus melawan Belanda, pemerintah kolonial. Kita ini zaman sudah merdeka. Jangan melawan negara kita sendiri. Ingat Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi bersabda, man khala'a yadan min ta'atin. Barang siapa yang melepaskan tangan dari ketaatan terhadap pemerintah yang sah, laqiyallahu yaumal qiyamati la hujjatalah, maka dia tidak akan ketemu Allah, dan dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti dalam keadaan tidak ada hujah sama sekali. Itu maksudnya. Waman mata walaisa fi unuki bai'atun. Barang siapa yang mati tidak ada kesetiaan di lehernya kepada pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Mati dalam keadaan melawan pemerintah, itu mati jahiliyah. Tidak ada satupun institusi kehidupan yang disebutkan dalam Al-Quran kecuali pemerintah, Pak. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemerintah yang ada di antara kalian semua. Adapun ketika pemerintah punya kekurangan, tugas kita mengingatkan, jangan mentakdirnya. Dan kalaupun kita tetap nggak puas, ya tunggulah 2024 juga ganti kok. Terpilih yang baru nanti Pak Ibnu Hibban, pasti ada yang nggak puas sama Pak Ibnu Hibban sebagai presiden. Ya 5 tahun berikutnya pilih lagi. Jangan ngelawan pokoknya sama pemerintah, itu salah, Pak. Nggak benar itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, tercantum dalam kitab Sahih Muslim, rukun hadis 2096, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi, tidak henti-hentinya, bahkan tidak akan pernah berhenti, Allah senantiasa mengabulkan doa seorang hamba. Ini kan keajaiban, Pak.
pada dasarnya tidak ada doa yang ditolak pada dasarnya, hukum asal. Allah senantiasa akan mengabulkan doa hambanya. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah pelit dalam berdoa. Jangan pernah sungkan dalam berdoa. Banyakin saja doa. Karena doa itu pada dasarnya dikabulkan. Makanya para sahabat sampai bertanya kepada Nabi, "Idzan nukthir ya Rasulullah. Kalau begitu banyakin aja kami berdoa ya Rasul." Apa jawab Nabi? Allahu akbar. Allah maha banyak. Kayaknya bahasa Arab tuh nggak boleh kita terjemahin sembarangan ya Pak. Allahu akbar. Allah maha banyak. Jadi Allah tuh banyak dong. Bahaya juga kan? Makanya ulama yang menjelaskan Allahu akbar, kata Nabi, Allah maha banyak karunia-Nya. Jadi maksudnya dengan mengabulkan doa kita, Allah nggak akan bangkrut. Dengan mengabulkan doa kita, Allah tidak kehabisan stok untuk memberikan, mengabulkan. Karena Allah itu maha kaya. Allah maha banyak anugerah karunia-Nya. Banyakin doa. Apalagi kita ini begini Pak, kita itu tidak tahu kita ini bakal masuk surga atau bakal masuk neraka. Kemarin kajian sama ibu-ibu yang hari Jumat kemarin, manusia itu sejak 4 bulan dalam kandungan sudah Allah tetapkan rezekinya, Allah tetapkan ajalnya, Allah tetapkan amalnya, Allah tetapkan surga atau nerakanya. Nah kita kan nggak tahu apa kita ini sudah surga takdirnya atau neraka. Makanya banyakin aja tuh minta surga. Makanya doa kita yang paling kita hafal apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyakin aja minta. Ya mudah-mudahan Allah kabulkan. Karena Allah senantiasa mengabulkan doa hambanya. Kecuali malam yad'u bi'ithmin. Selama berdoanya itu bukan untuk perbuatan dosa. Selama bukan untuk perbuatan dosa. Contohnya begini, doa buat perbuatan dosa itu. Mau garong yasinan dulu, tahlilan, biar selamat ngebegalnya. Itu doa untuk perbuatan dosa. Atau masuk ke dalam poin doanya isinya keburukan. Nah, ini jangan latah Bapak Ibu. Salah satu maksiat kepada Allah, su'ul adab. Bahasa kitanya apa? Ngelunjak sama Allah. Salah satu sikap ngelunjak sama Allah itu berdoa tapi isinya melaknat atau keburukan. Itu sengelunjak-ngelunjaknya hamba. Dia tahu Allah pasti kabulkan doa, tapi dia minta yang buruk-buruk. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Manusia itu payah bener kata Allah. Bahasa kitanya ya Pak. Mereka minta yang buruk-buruk, minta yang jelek-jelek, melaknat, mencaci, minta dinoakan azab. Latah betul ngomongnya. Sebagaimana mudahnya mereka minta kepada kebaikan. Wa kanal insanu ajula. Payah manusia ini. Mereka cenderung tergesa-gesa karena emosi. Kan pernah ya Pak, ngedengar orang berdoa melaknat, ya Allah datangkanlah azab. Enggak boleh yang kayak gitu tuh. Berdoa yang sedemikian rupa tidak boleh. Nabi saja pernah saking pegel ya Pak, karena ditipu. 4 kampung nipu Nabi, ecak-ecak masuk Islam. Lalu mereka minta diajarkan Al-Quran. Ya senang Nabi diutus penghafal Quran, enggak bawa pedang.
Sampai di Bir Maunah ternyata jebakan. Semua sahabat dibantai, wafat semua. Ya pasti kalah karena nggak bawa senjata. Al-Quran diinjak-injak oleh orang-orang kafir itu, diinjak-injak. Kemudian para sahabatnya mereka aniaya dan wafat semua. Nabi kesal bukan main. Kemudian Nabi berdoa dengan melaknat. Allahumma al'an Ri'lin, Allahumma al'an Dakwan, Allahumma al'an Lihyan, Allahumma al'an Usayyah. Nah, karena Nabi ini sedang kesal, Allah biarkan dulu berdoa sementara waktu. Allah biarkan selama 30 hari. Setelah 30 hari turun firman Allah Ta'ala, negor, nggak boleh doa yang isinya melaknat. Ya Allah, laknatlah suku Ri'lan, suku Dakwan, suku Lihyan, suku Usayyah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu Muhammad. Aw yatuba 'alaihim, ataukah taubat mereka diterima, itu hakku kata Allah, dengan aku kasih hidayah mereka. Aw yu'adzibahum, aku ingin mengadab mereka, itu hakku, bukan urusan kamu. Karena memang mereka melampaui batas. Tuh, Nabi aja ditegur. Walaupun pantas aja lah Nabi mendoakan azab. Wong nipu 4 kampung itu, sudah nipu, membantai sahabat, Al-Quran dinistakan, diinjak-injak. Maka Nabi berdoa begitu. Apa kata Allah? Berhenti Muhammad, kamu nggak boleh berdoa begitu. Mau memberi mereka hidayah itu hakku, mau mengadab mereka hakku juga. Apa kata Nabi? Kalau aku boleh memilih ya Allah, jangan engkau adab mereka, tapi beri mereka hidayah. Keren ini Pak. Bukan adab yang didahulukan, tapi hidayah. Tapi pernah Nabi ditegur langsung. Peristiwa perang Uhud. Di perang Uhud itu gigi Nabi patah, retak gigi Nabi. Mana kita kalah perang lagi Pak ya. Jadi Nabi cuman ngucap begini, nggak selamat, celaka yang orang-orang yang membuat gigi nabinya retak atau gigi kekasih Allah retak. Langsung ditegur oleh Allah, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Enggak boleh, ada teguran. Apalagi kita ini nabi bukan, doa udah gaya-gayaan, melaknat, mencaci. Kadang-kadang yang saya prihatin itu keluar dari orang yang berjubah ulama. Makanya saya sering sampaikan, jangan mudah tertipu zaman sekarang Bapak Ibu. Karena ulama itu langka zaman sekarang ini. Yang namanya ulama itu pewaris para nabi. Annal ulama'a warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kalau akhlaknya nggak nyontoh nabi, dia bukan ulama. Karena dikatakan ulama itu ya dia nyontoh nabi. Berat bebannya. Belum dari kualifikasi ilmu pengetahuan. Saya malah jujur-jujur saja, ulama itu langka benar kalau ikut kualifikasi. 1, menguasai akidah Islamiyah, ilmu akidah Islamiyah. 2, menguasai Al-Quran dan ulumul Quran sampai ke tafsirnya. Itu ulama itu Pak. 2, menguasai hadis dan ulumul hadis. 4, fikih dan usul fikih. 5, lughatul arabiyah, bahasa Arab, nahu, sorob, mantik, balaghah. Waduh, udah tangeh betul. 6, sirah nabawiyah. Kalau pakai kriteria ini bisa dihitung jari orang yang bisa disebut ulama di Indonesia ini. Terus yang banyak berjubah bersorban itu siapa Ustadz? Yang banyak berjubah bersorban itu penceramah. Nah, termasuk saya ini Pak, penceramah. Saya nggak berani ngaku ulama Pak. Begitu saya salah ngomong, saya masih kadang salah ngucap dalil itu, salah nginget sayanya. Nggak mau saya gumedek, begaya diulamakan, nggak mau. Karena Nabi sudah sampaikan, wasayati zamanun, akan datang suatu zaman di akhir zaman ini,
qalilun fuqaha'uhu wa katsirun khutaba'uhu. Sedikit sekali ulamanya. Tuh, Nabi yang sampaikan, sedikit sekali ulamanya, terlalu banyak tukang ceramah. Sekarang ini zaman-zaman tukang ceramah. Makanya Bapak Ibu jangan ketipu. Mentang-mentang berjubah agama, pakai udeng-udeng, mungkin janggutnya sampai udel, saking panjangnya. Dia ulama, belum tentu. Apalagi kalau ngasih contoh nggak bener, Pak. Ceramah isinya nyaci maki, nantang-nantang, bukan ulama. Dakwah Nabi tidak sedemikian rupa. Jadi saya balik lagi bahwasanya doa itu pasti dikabulkan. Selama satu, malam yad'u bi'itmin. Selama dia berdoa bukan untuk permusuhan, bukan untuk perbuatan dosa maksud saya. Kemudian yang berikutnya au qati'atu rahim, atau doanya bukan untuk memutuskan tali silaturahim. Selama doanya bukan untuk permusuhan. Doa itu yang baik-baik, minta disatukan, lembutkan hati. Jadi Allahumma alif baina qulubil mu'minin, kan bagus doanya. Ya Allah, satukanlah hati-hati orang beriman. Kan begitu doa bagus. Karena ujian paling berat umat akhir zaman ini, wa idza waqa'a alaihimus saif lam yurfa ila yaumil qiyamah. Apabila umatku sudah menghunus pedangnya, kata Nabi, apabila umatku sudah mencabut senjatanya, saling berperang antar sesama mereka, tidak akan pernah terhenti sampai datangnya kiamat nanti. Paling serem itu, Pak. Peristiwa yang paling ditakuti Nabi adalah ketika umatnya saling membinasakan. Itu yang paling ditakuti. Jadi bencana terbesar umat ini bukan corona, itu mah biasa lah, Pak. Bukan pula gunung meletus, itu musibah. Yang meninggal ya mati syahid karena musibah itu. Tsunami sebagainya, tapi bencana yang paling ditakuti Nabi itu ketika umatnya saling membinasakan. Makanya doalah agar umat Islam ini jangan putus silaturahim, jangan bermusuhan, tapi doakan agar Allah menyatukan hati-hati mereka. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, wa ma lam yasta'jil, selama doanya enggak terburu-buru, kata Nabi. Sahabat bertanya, mal isti'jal, terburu-buru itu apa ya Rasul? Nabi bersabda, terburu-buru itu begini, seorang hamba mengatakan, qad da'autu, aku ini sudah doa lagi, tapi kok nggak dikabul-kabulkan, sampai dia berhenti berdoa. Nah itu kata Nabi, itu namanya doa terburu-buru. Karena dia berhenti berdoa, Allah juga nggak jadi mengabulkannya. Nah, mengapa kita itu tidak boleh berhenti berdoa? Karena semua doa dikabulkan. Nah, di sini kita masuk ke hadis berikutnya, Pak. Semua doa ya dikabulkan. Ma'alal ardi muslimun yad'allahu ta'ala bida'watin. Tidak ada satu pun hamba Allah yang berdoa di muka bumi ini. Tak ulang lagi, tidak ada satu pun hamba Allah yang berdoa di muka bumi ini kecuali pasti illa atahullahu iyyaha, kecuali pasti akan Allah kasih apa yang dia minta. Tuh, Pak, ini kan jaminan tuh. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah, ini saya pasti akan aku kabulkan. Tidak ada satupun hamba yang berdoa di muka bumi ini kecuali pasti aku kabulkan, kata Allah. Luar biasa. Tapi gimana dengan yang belum dikabulkan? Kalimatnya begini, Pak. Au sarafa anhu minasu'i mitlaha, atau sementara Allah diganti dia diselamatkan dari musibah, keburukan yang setara dengan nilai doanya itu. Contohnya begini, berdoa siang malam kepada Allah, minta dikasih rezeki agar bisa beli mobil. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan doa nggak kabul-kabul, Pak. Dikasih mobil itu. Kata Pak Ustadz, dikabulkan doa ini kalau minta, tapi nggak kabul juga. Muncul kejadian, ketumbur truk, motornya remek, tapi motornya doang, Pak, dianya mental, lecet aja enggak. Nah, ini kan contoh, diselamatkan dia dari musibah keburukan yang setara dengan doa yang dia minta itu. Jadi makanya minta terus kebaikan.
Makin banyak kita minta kebaikan, belum dikabulkan doa permintaannya, maka yang kedua, Allah selamatkan kita dari keburukan. Sama aja kan? Betapa banyak orang banyak harta tapi penyakitan, Pak. Nggak enak juga kan? Hidup dengan keburukan. Baik, kemudian yang berikutnya atau yang ketiga, au yadakhiru lahu minal ajri mitlaha. Atau yang ketiga, Allah kasih dia penundaan sampai di akhirat nanti, yang Allah balas doanya tersebut di akhirat sebagai pahala yang setara dengan permintaan dia. Makanya orang yang berdoa itu sama saja menabung pahala tanpa beramal. Doa aja banyak-banyak, Pak. Panjangin doa. Asal doa yang banyak itu jangan pas jadi imam. Kalau pas jadi imam pegal makmum. Kalau pas jadi imam doa bersama, tadinya begini makmum itu ngangkat doa. Amin, amin. Terus turun, Pak. Amin, amin. Amin, amin. Sampai di paha tangannya, Pak. Begitu imam membaca bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, makmum nyaut semua, Pak. Tanda udah nggak sabar, ngapa nggak dari tadi selesai doanya ini. Tapi kalau doa sendiri silahkan banyak-banyak, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa pasti dikabulkan. Pertama, Allah kasih sesuai dengan permintaan. Yang kedua, Allah selamatkan dia dari keburukan yang setara dengan permintaannya. Atau yang ketiga, Allah akhirkan di akhirat nanti dan Allah ganti di akhirat dengan nilai yang sama dengan apa yang dia minta. Itulah keajaiban berdoa. Nah, muncul masalah, pertanyaan, bukan masalah ya. Kalau masalah dalam bahasa Arab pertanyaan gitu. Masalah dalam bahasa kita masalah, problem, Pak. Jadi muncul pertanyaan, Ustaz, kalau kita kadang-kadang merasa nggak yakin dengan doa kita sendiri, boleh nggak minta didoakan orang lain? Jawabannya boleh, Pak. Karena doa orang soleh itu makbul. Misalnya murid minta doa sama guru, boleh. Guru, tolong doakan saya. Pak Yai, tolong doakan saya. Ustaz Hamam, tolong doakan saya. Apalagi Ustaz Hamam habis ngimami sholat subuh. Karena doa habis ngimami sholat subuh itu kan doanya makbul. Habis ngimami sholat, minta didoakan. Kadang-kadang begitu. Makanya kita tuh kalau sering doa bersama, yasin dan tahlilan itu ya, Pak. Ngapa sih kita sering doa bersama? Karena begini, la yajtami'u mal'un fayad'u ba'duhum yu'minu ba'duhum illa stajaballahu du'aahum. Tidaklah berkumpul orang-orang mukmin, orang muslim. Ada yang berdoa di antara mereka mengaminkan sebagian yang lain, kecuali pasti Allah kabulkan doa mereka. Mengapa doa bersama itu lebih dekat dikabulkan daripada doa sendiri? Walaupun doa sendiri juga bagus kan? Karena kita nggak tahu, Pak, dari lisan yang mana doa dikabulkan Allah. Ustadz mah belum tentu, Pak. Siapa tahu ustadznya belum makbul doanya. Kalau berdoa sambil ngarepin angpau, kira-kira berapalah angpaunya nanti. Ada rasa kurang ikhlas, belum kabul. Tapi ada yang mungkin kabul doanya, Pak. Karena sebelum berangkat tahlilan, dia masuk toilet WC. Begitu masuk toilet, ada bongkahan emas. Ya kalau emas betulan tinggal bawa pulang lah, nemu namanya. Masalahnya emas manusia ini bahaya juga ya. Nah, dia nggak ngedumel, dia tidak marah, dia ikhlas, disiram bekas emas itu. Dan tidak suuzon, tidak nebak-nebak. Tadi yang terakhir kuras siapa ya? Kayaknya Ustaz Hamam nih misal. Nggak usah nebak-nebak, siram saja dengan ikhlas. Itu kalau doa makbul doanya, Pak. Itu kalau doa makbul itu. Timingnya pas banget itu. Orangnya habis membuang duri di jalan ya, Bu, makbul itu. Jadi kita nggak tahu mana lisan yang doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus muncul pertanyaan lagi, Ustadz, boleh nggak doa itu bertawasul dengan orang solih? Boleh. Doa bertawasul itu hukumnya sunnah. Doa bertawasul itu hukumnya sunnah. Dan bertawasul dengan manusia itu juga sunnah. Tapi manusia yang soleh ya, Pak. Jangan bertawasul sama saya, nggak ada jaminan saya ini. Ya Allah, sesungguhnya kami bertawasul dengan Ustadz Suparman Abdul Karim. Jangan, Pak.
Walaupun saya pakai baju gamis, jubah panjang ini Pak, belum tentu soleh. Makanya ulama zaman sekarang lebih memilih tawasul itu sama orang mati. Karena ngapa? Kalau orang mati sudah ketahuan akhirnya. Ulama yang sudah wafat meninggal dunia, karena mereka sudah ketahuan akhirnya. Saya bacakan beberapa keterangan. Jadi dulu Umar berdoa, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina fatasqina. Ya Allah, sesungguhnya kami pernah bertawasul dengan nabimu untuk minta hujan, lalu engkau turunkan hujan kepada kami. Wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyina fasqina. Lalu ya Allah, sekarang kami bertawasul dengan kemuliaan paman nabi kami Abbas bin Abdul Muthalib, tolong turunkan hujan. Maka fayusqaun, turunlah hujan. Jadi boleh berdoa itu Pak, dengan bertawasul. Bertawasul itu bukan minta sama yang mati, bukan, nyebut kemuliaannya. Ya Allah, kami bertawasul dengan kemuliaan Pak Haji Ibnu Hibban, dengan amal solehnya yang khidmat ngurusin taklim subuh misalnya Pak, bisa tawasul itu. Cuman kita ini kadang-kadang kalau sama yang masih hidup takut endingnya nggak bagus, makanya cari ulama yang memang sudah terbukti kesolehannya. Makanya diambillah ulama-ulama yang sudah wafat, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, boleh bertawasul sedemikian rupa, bukan minta sama orang mati, bukan. Yang nggak boleh itu Mbah, bahkan sudah lama mati, saya ini melarat betul cucu Mbah nih, tolong si Mbah kasih rezeki yang banyak. Itu syirik namanya Pak, minta kepada selain Allah. Tapi kalau bertawasul dengan orang soleh malah bagus. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 954. Terus begini, Nabi pernah bertawasul dengan nabi-nabi yang sudah wafat meninggal dunia. Nabi pernah itu. Nabi berdoa, Allahul ladzi yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut ighfir li ummati. Ighfir li ummi, bukan li ummati maksud saya. Ighfir li ummi. Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah itu hidup, hayyul la yamut, hidup dan tidak pernah mati. Ighfir li ummi, ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Ampuni dosa ibuku. Siapa? Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad itu adalah istrinya Abu Thalib. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, Nabi itu kalau manggil pamannya Abi, manggil Abu Thalib itu Pak. Manggil istrinya Fatimah binti Asad Ummi, manggilnya. Bukan bibi, bukan paman, karena mereka lah yang ngasuh Nabi setelah kakeknya wafat meninggal dunia. Maka taunya orang Arab, apalagi yang baduy-baduy, yang awam-awam, orang tua Nabi bukan Abdullah, bapak Nabi Abu Thalib, ibunya Fatimah binti Asad, bukan Aminah. Taunya orang baduy. Makanya si baduy datang, ya Rasulullah, aina abi, wahai Rasulullah, di mana bapakku? Kata Nabi, finnar, bapakmu masuk neraka. Karena bapaknya belum sempat taslim Pak, sudah meninggal dunia. Bapakmu di neraka. Orang baduy ini ngambek lah diomongin bapaknya masuk neraka tuh. Balik badan dia Pak, mau keluar pintu, Nabi manggil, sini dulu, kata Nabi, jangan marah. Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku, bapakmu sama masuk neraka. Baru nyengir si baduy. Kata si baduy, kalau begitu gegoh gawah ya Rasul. Ini baduynya orang Lampung kayaknya Pak. Sama ya Rasul. Jadi mulai dia tenang Pak, keluar. Nah, orang secara tekstual mengartikan hadis ini, orang tua Nabi masuk neraka. Ini kerjaan orang-orang Wahabi Pak. Makanya hati-hati, jangan belajar ke Wahabi. Wahabi itu ilmunya nggak bersana. Dia tidak mengakui ulama. Wahabi-Wahabi inilah yang banyak ngerecokin di negara-negara Islam itu, yang bikin perang saudara. Jangan belajar agama dengan mereka. Coba di media sosial tuh saya lihat, mereka terang-terangan mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Na'udzubillah. Itu nggak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat, Wahabi bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena mereka menuduh orang tua Nabi masuk neraka.
Padahal yang dimaksud Nabi itu inna abi, sesungguhnya bapakku, itu Abu Thalib maksudnya. Bukan Abdullah, bukan Aminah, bukan Abdul Muthalib. Oh, Nabi aja diangkat Rasul umur 40 tahun. Bapaknya meninggal Nabi masih dalam kandungan. Ibunya meninggal Nabi masih umur 6 tahun. Sang kakek meninggal Nabi masih berumur 8 tahun. Gimana mereka mau taslimnya? Nah, sedangkan Abu Thalib tidak mau taslim. Kendati pun Nabi sudah diangkat menjadi Rasul. Ini hati-hati betul, Pak. Orang kalau beragama tanpa sanad, tidak ngikut kepada para imam, langsung Quran dan Sunnah, itu jadinya. Nah, harus diwaspadai akidah-akidah yang semacam ini. Saya balik lagi. Nabi mendoakan bibinya, tapi menyebut li ummi, ibuku Fatimah binti Asad. Karena Fatimah binti Asad masuk Islam, lakinya yang enggak. Kemudian yang berikutnya, wa wasi' 'alaiha madkhalaha, longgarkan kuburannya ini ya Allah, bihaqqin nabika wal anbiya'i min qabli, dengan wasilah kebenaran nabimu dan nabi-nabi sebelum aku. Kan sudah meninggal semua, Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain. Nabi berwasilah atas nabi-nabi yang sudah wafat meninggal dunia. Maka ulama berkesimpulan, berwasilah dengan orang mati, bertawasul dengan orang mati itu sunnah. Yang penting itu orang solih. Jadi begitu. Baik, sampai di sini kita buka tanya jawab. Saya persilahkan. Pertanyaannya bebas.